Polemik ijazah harus selesai bersama dengan pemakzulan Fufu Papa. Dituduh menghasut, menimbulkan keonaran. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya kita sudah izin. Kalau beliau diam, kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Kami akan memandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB, kepada lembaga HAM global. Bibi ini kenapa ya? Saya kira Bibi ini kontradiktif sekali ya. Bibi ini mengatakan bahwasannya tidak setuju dan menolak ketika Bibi ini dikatakan provokator dan menghasut orang banyak ya oleh Bareskrim, pihak Bareskrim nih. Tapi di waktu yang sama Bibi ini malah juga menyuarakan tentang pemakzulan Fufu Fafa. Udah bilang aja pemakzulan Gibran gitu. Bukankah ajakan Bibi terhadap seluruh warga negara Indonesia ini untuk memakzulkan Gibran adalah bentuk dari provokasi? Dan jika Bibi hidup di era Soekarno, Bibi sudah dimasukkan pada pasal makar. Nah, orang-orang yang berpotensi melakukan makar itu langsung diasingkan, langsung dipenjara ruang. Ya, bersyukur karena Bibi itu hidup di era Pak Prabowo Subianto gitu. Dan mengenai surat Bibi terkait katanya Bibi sudah mengirimkan surat kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang katanya akan membawa ini ke ranah internasional. Hello Bi, beliau adalah presiden yang pada saat ini bekerja dengan wakilnya dan juga bersama menteri-menteri di kabinetnya untuk memajukan Indonesia dan memperbaiki segala sistem yang rusak di Indonesia. Yang Bibi bilang tadi negara kita adalah negara yang penuh kepalsuan. Justru saya melihat Bibi CS yang penuh kepalsuan. Padahal Bibi tahu itu ijazah Pak Joko Widodo itu asli, tapi Bibi palsukan menjadi palsu. Nah, jadi sekarang siapa negara ini kah yang menjadi negara kepalsuan atau Bibi CS yang penuh kepalsuan? Lagian apa urgensinya untuk memakzulkan wakil presiden? Ketika presiden dan wakil presiden yang sedang berbenah, bekerja keras untuk memajukan negara ini, Bibi tuntut yang lain-lain. Dan mengenai pelanggaran HAM yang katanya Bibi dikenai pelanggaran HAM, menurut our undang-undang, because Bibi tidak diapa-apakan, polisi atau pihak Bareskrim hanya sedang melaksanakan tugasnya sesuai SOP. Lalu kenapa kemudian Bibi mengatakan bahwasanya Bibi dikriminalisasi? Justru sekarang semua orang memandang Bibi CS lah yang mengkriminalisasi Pak Jokowi. Ya, jadi tidak ada itu our undang-undang yang mengatakan tindak kriminalisasi. Tidak ada ya, our undang-undang itu mengatakan pasal-pasal terhadap kriminalisasi yang Bibi alami itu. Justru itu sudah sesuai SOP. Kenapa kemudian Bibi dipanggil oleh Bareskrim? Itu karena konsekuensi dari tingkah pola Bibi CS. Ya, jadi presiden dan wakil presidennya sekarang lagi sibuk. Bibi tidak akan pernah ngeladeni Bibi dan teman-teman. Ya, jadi warga negara Indonesia ini pun tahu kisruh itu memang datangnya dari Bibi CS. Bibi CS lah yang menggaungkan ijazah Pak Joko Widodo pertama kali palsu. Itu kemudian timbul chaos di negara. Timbul chaos antara saling serang antara pendukung Bibi CS dan pendukung saya gitu. Makanya chaos itu mulanya datang dari yang katanya Bibi lakukan penelitian itu. Dari situ. Jadi bahasa hukumnya memang provokator Bi. Ya, jadi lebay kali lah tuh kalau mau melibatkan pihak internasional. Nanti pihak internasional juga pasti akan consider about our undang-undang gitu Bi. Ya, akan mempertimbangkan dulu our undang-undangnya bagaimana. Kalau our undang-undang udah cukup, internasional nggak akan mau dilimpahkan tugas itu. Karena our undang-undang sudah cukup.